warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rikita Faisafin Humani dari jurusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023F dengan NIM 23020074221. Kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya, yaitu bagaimana sih saya kok bisa kuliah di Unisa dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan bagaimana awal mulanya. Jadi, pada waktu itu saya adalah siswa di SMA Negeri 2 Trenggalek. Ketika kelas 1 SMA, saya belum memikirkan nanti saya akan kuliah di mana, di universitas apa, dengan program studi apa, seperti itu. Jadi saya masih santai-santai, fokus mengerjakan tugas dan ikut ekstrakurikuler. Nah, ketika kelas 2 SMA saya mulai ditanya oleh ibu saya, yaitu seperti ini pertanyaannya. Kak, nanti kamu mau kuliah di mana? Terus waktu itu kan saya belum ada pemikiran mau kuliah di mana gitu kan ya. Jadi saya jawabnya gini, belum tahu Bu, lihat nanti aja, kan masih lama juga. Saya itu adalah orang yang selalu berpatokan pada ikut alur Tuhan dan selalu berpikir bahwa kalau rezeki nggak kemana. Jadi jangan dicontoh karena itu mungkin kurang baik untuk saya dan kalian yang menonton ini. Kemudian pas di kelas 3 SMA, saya mulai terfikirkan karena teman-teman saya itu pada kebingungan mencari sekolah atau universitas yang akan dituju setelah lulus nantinya. Sedangkan saya hanya bersantai-santai dan fokus mengerjakan tugas, memperbaiki akademik saya tanpa memikirkan hal tersebut. Saya jadi menggampangkan, nanti saja gitu. Kemudian pas waktu itu naik ke semester 2 pas kelas 3, kan guru BK ada kayak simulasi tryout, terus ujian sekolah gitu-gitu. Universitas mulai sosialisasi di sekolahku. Jadi kayak kemudian tuh jadi kayak oh iya, sudah mepet loh waktunya gitu kan ya. Kemudian pas itu ada pengumuman bahwa saya masuk di urutan nomor 6 paralel, eligible nomor 6. Jadi saya berkesempatan untuk mendaftar lewat jalur SNBP. Pada waktu itu saya sudah bahagia banget gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya gak usah tes lagi gitu kan ya. Kemudian saya menjadi kepikiran nanti mau ambil di mana ya. Jadi pas waktu itu pas tes di SNBP, setelah saya konsultasi dengan guru BK, dengan guru-guru lainnya, dengan ibu saya terutama, akhirnya saya mengambil di Unisa dengan program studi psikologi sama teknik sipil. Kan itu sungguh sangat sangat melenceng dari jurusan saya yang sekarang. Nah, tetapi pas waktu itu bukan rezeki saya, jadi saya tidak keterima di jurusan itu. Kemudian saya jadi merasa kayak ya Allah, kok gini, kok gak keterima. Jadi gimana, masa mau tes apa mandiri? Kalau mandiri kan gak mungkin, soalnya mandiri uangnya banyak dan gak mungkin saya uang ibu saya cuma untuk mandiri gitu loh. Jadi pas waktu itu, setelah itu saya menjadi lebih giat belajar, kemudian ikut les, kemudian ikut kayak sosialisasi ikut TO online seperti itu. Nah, kemudian pas waktu itu pas tes UTBK, setelah semuanya lulus, setelah wisuda semua lulus, akhirnya saya kemudian memilih
program studi, yaitu saya mengambil di yang pilihan pertama di UM dan yang kedua di Unisa dengan program studi ini. Awalnya saya berpikir kalau nanti kalau di Unisa diterima gak ya, nanti ditolak lagi, kan jadi takut gitu. Jadi saya ngambilnya yang pilihan pertama itu di UM, tapi ternyata pas waktu itu ibu saya nyaraninnya di Unisae yang satu gitu katanya. Kemudian pas waktu itu kan pas waktu pengumuman itu saya tuh sedih banget, kayak ya Allah nanti kalau gak keterima gimana, kan gak mungkin kalau mandiri gitu. Jadi pas waktu itu malah ibu saya yang excited buka hasil pengumuman itu. Jadi ibu saya yang buka, terus saya bilangnya gini, Bu, nanti kalau gak keterima jangan sedih ya, maafin aku bilang gitu. Kemudian pas dibuka ternyata alhamdulillahnya akhirnya saya keterimanya di Unisa dengan program studi ini. Sebenarnya sih saya kurang suka ya sama pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi pas waktu itu ibu emang nyarinya yang gampang aja, padahal sebenarnya pas dijalanin sekarang ini juga nggak gampang-gampang banget sih, malah kayak saya rasanya kayak salah jurusan gitu, tapi gak apa-apa wes, daripada nanti mandiri kan mahal, kasihan uangnya ibu nanti. Kemudian pas itu udah akhirnya keterima, semua keluarga kayak syukuran gitu di rumah. Kemudian setelah itu ibu saya berundingan sama ayah saya sama keluarga lainnya, terus bilangnya gini, kok jauh banget ya di Surabaya, nanti kamu sama siapa, terus ngekosnya sama siapa, nanti di sana gimana. Soalnya saya adalah tipe orang yang apa-apa selalu sama ibu saya, apa-apa selalu ditemani sama orang, entah itu kakek, nenek atau siapapun itu. Nah pas waktu itu akhirnya ibu saya tuh ngambil keputusannya, ya udah nggak apa-apa di Surabaya, tapi kamu harus hati-hati gitu. Pas waktu itu akhirnya saya diantar di Unisa untuk ambil almet dan cari kos-kosan. Pas waktu itu kosnya semua sudah penuh, jadi saya tuh bingung ini mau ngekos di mana, soalnya asrama udah penuh, semua penuh, karena mabanya itu emang banyak banget gitu tahun ini Unesa. Kemudian akhirnya dapat deket, tepatnya di Gang 5 dekat Unesa. Jadi pas waktu nanti kuliahnya nggak usah jauh-jauh gitu, bisa jalan kaki. Dan kemudian ya udah saya jalan aja sampai sekarang ini. Dan saya harap sih semoga ini adalah jalan Tuhan yang terbaik. Mungkin takdir saya emang di sini, dan insya Allah saya akan melaksanakannya dengan sepenuh hati dan ikhlas, dan semoga nanti hasilnya juga baik juga. Terima kasih. Pesannya yaitu sebaiknya kita harus punya plan dari awal agar nanti tidak terburu-buru seperti saya dan tidak mengacu pada ikut alur Tuhan saja, padahal itu sebenarnya salah. Jadi sebaiknya kita harus punya rencana nanti mau kemana, jangan terburu-buru dan dipikir matang-matang biar nanti gak menyesal pada akhirnya seperti saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.